Selamat pagi, siang, sore, malam para manusia yang selalu memiliki harapan tinggi terhadap hidupnya maupun terhadap orang lain. Bagaimana hari-hari kalian? Apakah menyenangkan atau malah sebaliknya? Gak apa-apa, hidup emang harus selalu memiliki cita rasa, entah itu diberi bumbu kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, kesengsaraan, bahkan pengkhianatan sekalipun. Tapi yang terpenting, kita harus tetap semangat jalani hidup, harus tetap bangkit, walaupun emang kita udah pernah jatuh, harus tetap positive thinking walaupun banyak banget orang di luar sana apa yang mereka omongin lo terima dengan negatif, bukan positif. Oke, kenalin, gue Nutri Ayulandari. Nutri ya, bukan Putri. Jadi lo tahu Nutrisari, nah itu Nutri itu nama gue no, depannya no. Tapi Sarinya bukan nama gue. Gue Nutri Ayulandari. Gue asli buatan mama papa. Oke, di sini gue mau sedikit atau banyak ya sharing sama kalian tentang keresahan yang ada dalam pada diri gue sampai saat ini. Ya, gue merasakan keresahan itu udah lama gitu. Cuma gue mau coba sharing ke kalian, siapa tahu dari kalian banyak juga yang ngerasain sama halnya sama apa yang gue rasain sekarang. Jujur ini gue selalu mikirin ini udah lama, ini menjadi keresahan di dalam pikiran gue, di dalam otak gue, tapi menjadi bumerang juga dalam hidup gue, yaitu adalah menjaga perasaan orang lain. Pertama, yang kedua, menjadi ekspektasi orang lain. Yang kedua, yang ketiga, selalu merasa tidak enak atas ajakan orang lain. Ini adalah poin-poin yang gue rasa ini meresahkan sebenarnya. Cuma bumerang dalam hidup gue nggak bisa ngilangin itu secara instan, harus butuh proses lama menurut gue. Tapi sampai saat ini gue belum bisa ngilangin tuh rasa kayak begitu tuh. Jujur, gue sempat berada dalam ekspektasi orang lain. Nah, di situ dia menyimpan banyak harapan terhadap gue, tapi gue nggak bisa ngewujudin harapannya dia. Maksudnya harapannya dia atau ekspektasinya dia terhadap gue tuh salah. Semuanya salah. Nah, itu posisinya kita berhubungan teman. Dan yang direlain adalah hubungan pertemanan kita serta perasaan gue. Kenapa sih gitu loh? Saat lo berekspektasi tentang gue dan gue gak bisa ngewujudin itu, bahkan gue bukan orang yang ada dalam ekspektasi lo, kenapa harus hubungan kita yang jadi korban gitu? Dan gue juga bisa dong dikatakan sebagai korban. Perasaan gue, pikiran gue, batin gue di situ otomatis mikir, kira-kira dia punya ekspektasi apa ya terhadap gue sampai segitunya. Kayak lu pernah nggak sih ngerasain sama halnya sama yang gue rasain gitu? Terus hal yang paling meresahkan banget dalam hidup gue, ini jujur bener-bener gak enak banget kalau diterapin, tapi ini nggak tahu kayak dia tuh udah menjamur gitu loh di diri gue, kayak udah betah banget gitu dalam diri gue, yaitu menjaga perasaan orang lain, memikirkan perasaan orang lain tanpa memikirkan perasaan diri lo sendiri. Itu bener-bener gak enak. Kayak lama-lama gue takut punya penyakit hati gitu kan. Gue selalu mikirin mereka, selalu ngerasa gak enak. Gue takut kalau gue mengecewakan dia. Gue takut gue nyinggung perasaannya. Gue takut gue disangka gak ngehargain dia gitu.
Dan gue tuh di situ harus bener-bener ngejaga perasaan orang lain supaya dia nggak kecewa sama gue, supaya dia nggak kecewa sama apa yang gue lakuin, sama apa yang udah gue putusin. Banyak banget kejadian dalam hidup gue terkait kayak begitu. Kadang nih ya, padahal tuh orangnya biasa-biasa aja, tapi cuma pikiran gue nih melebih-lebihkan gitu loh. Pikiran gue tetep, kira-kira dia tersinggung gak ya kalau gue gini, kira-kira dia nyaman gak ya kalau gue kayak begini. Kenapa gue selalu kayak gitu loh. Gak enak, sumpah gak enak banget. Gue yakin dari banyaknya orang di dunia ini pasti banyak banget yang ngerasain sama apa yang gue rasain juga. Coy, gue baru nyadar kalau emang lo selalu gak enakan sama orang lain, lo bener-bener gak bakal bisa berkembang, lo bener-bener gak bisa jalan dengan diri lo sendiri. Lo selalu mikirin orang lain gitu. Tapi di sisi lain kadang kalau gue mikir, gue kayaknya harus jadi orang yang gak pedulian deh. Hukum karma ada gitu. Kita gak bisa hidup sendirian, ya gak sih? Nah dari situ juga gue gak bisa jadi orang bodoh amatan. Gue harus peduli sama orang lain. Tapi saat gue butuh, circle-nya makin sedikit yang peduli sama gue. Bahkan kadang gak ada gitu loh. Gue harus ngurusin ini sendiri. Nah itu karena pikiran gue tadi. Gue gak mau ngerepotin orang lain. Gue pengen ini kelar sama diri gue sendiri. Ini masalah gue gitu. Tapi sebenarnya gue butuh bantuan teman-teman, gue butuh bantuan orang lain. Cuma karena gue nggak enakan, gue sungkan banget buat minta tolong. Akhirnya gue selesaiin sendiri, gue pendem sendiri. Dan itu jadi beban di hidup gue, jadi pikiran di hidup gue. Dan di situ muncullah perasaan gak enak lagi. Gue gak enak kayaknya nih harus cerita. Kayaknya gue gak enak deh kalau harus minta tolong sama dia terus. Padahal kalau dibawa biasa aja, ya gak apa-apa, gak ada masalah selagi dia gak komplain. Emang kadang sifat bodoh amatan tuh dibutuhin saat-saat tertentu. Dan sifat gak enakan itu kita ubah jadi sifat lebih menghargai orang lain. Jadi gak ada tuh sifat gak enakan, adanya sifat yang menghargai orang lain. Kalau emang itu gak penting, ya udah gak usah. Kayak gitu loh. Kesehatan lu loh dijaga, idi. Kayak gue kesel banget sumpah kalau harus jadi diri gue yang selalu punya sifat gak enakan dan selalu punya sifat memikirkan orang lain. Kenapa sih? Itu menghambat kemajuan diri lo gitu. Orang-orang gak mikirin lo, tapi lo kenapa mikirin orang-orang kayak gitu. Orang-orang bisa maju karena apa? Karena dia cuma mikirin diri sendiri aja sama kehidupannya. Gak mikirin orang lain, gak mikirin perasaan orang lain. Mungkin itu. Tapi gue kenapa gak bisa gitu loh. Ada gak sih lo yang kesel sama diri lo sendiri kadang? Lo kadang tiba-tiba mood lo yang tadinya baik jadi jelek cuma karena lo overthinking mikirin perasaan orang lain, cuma karena lo overthinking mikirin ekspektasi orang lain terhadap lo gitu. Itu nggak penting sebenarnya tahu, tapi gue nggak tahu obatnya tuh apa biar gue bisa ngilangin sifat-sifat kayak begitu. Kebetulan juga nih ini gue sharing sama kalian nih, posisi gue lagi emang bener-bener gak mood. Kayak bener-bener gue males ketemu sama orang-orang. Ya karena itu tadi. Overthinking. Capek ya ternyata. Mungkin buat lo yang punya cerita lebih dari gue, maksudnya lebih lebih membebankan pikiran lo dari cerita gue saat ini, lo bisa ceritain sekarang juga lewat kolom komentar ataupun lewat Instagram gue. Dan gue kasih saran sama lo, tetap jadi diri lo pikirin masa depan lo mau maju apa enggak. Kalau lo mau maju, cukup pikirin diri lo sendiri. Tapi lo harus bantu orang lain gitu dengan kemampuan lo.
tapi masih batas wajar. Ya lo nggak harus mikirin kehidupannya kayak gitu. Kalau lo bener-bener pengen maju, udah gitu aja.